Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Noval Andrean. Di sini saya akan membawakan materi pelajaran kelas 10 SMK, yaitu pengantar administrasi perkantoran. Nah, berhubung dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan adanya video ini, kita mendukung pemerintah untuk melakukan gerakan di rumah saja. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Administrasi perkantoran. Pengertian administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan administrator. Ad yang berarti intensif, dan administrator yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha yang kegiatannya berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam kantor. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan catat mencatat, surat menyurat, agenda, dan pembukuan. Dan ada satu lagi itu surat menyurat ya. Dan dalam arti luas, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian tugas yang telah ditentukan oleh struktur organisasi dalam kantor yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada prinsip administrasi perkantoran. Yang pertama itu prinsipnya adalah pembagian kerja, yaitu dengan adanya prinsip pembagian kerja ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karena memusatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah kewenangan dan tanggung jawab. Nah, ini perlu adanya motivasi dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik, dan bagi pelaksana kegiatan yang tidak baik ini akan dikenakan sanksi. Nah, yang ketiga itu pastinya ada disiplin. Disiplin dalam hal ini adalah rasa hormat dan taat pada peraturan dan tujuan yang ditetapkan di dalam sebuah kantor. Yang keempat ini tidak egois, artinya karyawan harus lebih mementingkan kepentingan kantor dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Yang terakhir ini ada solidaritas, yaitu harus ada rasa semangat solidaritas antar kelompok sehingga dapat terbentuk suatu kerjasama dan kesetiakawanan yang tinggi pada anggota karyawan lainnya. Di lain sisi ada fungsi dari administrasi perkantoran. Yang pertama adalah menerima informasi. Kantor ini berfungsi untuk menerima berbagai bentuk informasi seperti surat, panggilan telepon, pesanan, laporan kegiatan bisnis, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kantor tersebut. Yang kedua ini merekam informasi. Nah, administrasi perkantoran juga berfungsi untuk merekam informasi agar informasi yang didapat dapat segera langsung diarsipkan dan disimpan apabila manajer atau pimpinan itu memintanya. Yang ketiga, mengatur informasi. Nah, mengatur informasi ini administrasi perkantoran juga harus mengatur berbagai jenis informasi dengan sistematis
agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan secara maksimal. Yang terakhir adalah memberi informasi. Administrasi perkantoran berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Nah, jika pihak manajemen meminta informasi tersebut, kantor harus memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data yang telah diterima oleh kantor tersebut. Selanjutnya itu ada teknologi perkantoran. Nah, teknologi perkantoran ini di era globalisasi, teknologi perkantoran ini sangatlah dibutuhkan di sebuah kantor, terutama bagi para pekerja-pekerja profesional yang di kantor. Dalam hal ini mereka selalu memakai peralatan kantor untuk membantu memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan oleh atasannya. Nah, dalam penggunaan alat-alat perkantoran ini dibutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikan sebuah alat, misalnya seperti mengoperasikan mesin ketik. Diharuskan untuk mengetik dengan cepat dan mengejar target yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, teknologi perkantoran ini berasal dari dua suku kata, yaitu teknologi yang berarti ilmu tentang keterampilan, dan kantor yang berarti sebagai tempat berlangsungnya sebuah pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor ini dapat meliputi kegiatan catat mencatat sebuah dokumen, surat penyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan kantor. Ya. Kantor adalah satuan unit organisasi yang terdiri dari tempat, personel, pengoperasian tata usaha untuk membantu pimpinan. Nah, sedangkan tempat adalah suatu ruangan, gedung, komplek dilengkapi dengan perabotan dan perlengkapannya, seperti mesin-mesin kantor, peralatan lainnya yang mendukung aktivitas kerja dalam kantor. Jika dilihat dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknologi perkantoran ini diharapkan dapat meringankan kinerja karyawan di dalam kantor. Teknologi perkantoran dapat diartikan juga sebagai teknologi yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yaitu digunakan untuk mengolah data, memperbanyak data, mengirim, menyimpan keterangan, dan untuk lebih efisien dan untuk lebih efisien dalam penggunaan alat-alat kantor. Selain itu, dampak positif dan negatif teknologi perkantoran ini juga ada. Adapun dampak positifnya yaitu tenaga penggeraknya, yaitu mutu atau kualitas tenaga kerja ini menjadi meningkat. Terus disiplin dan gairah kerja ini naik. Dan yang terakhir itu beban tenaga kerja dan pikiran itu relatif lebih ringan, karena dengan adanya teknologi perkantoran ini memudahkan semuanya untuk mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh atasan. Nah, di prosedur kerjanya ini semakin mudah, kemudian semakin lancar dalam mengerjakan pekerjaannya, dan hasil kerja, kualitas produk itu menjadi meningkat, menjadi sangat pesat perkembangannya, dan kuantitas produk ini semakin meningkat. Nah, adapun dampak negatif dari teknologi perkantoran yaitu sulitnya mencari tenaga kerja dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian pemeliharaan mesin yang kurang baik sehingga akan menimbulkan suatu pemborosan. Dan yang terakhir itu jika kalau ada pergantian mesin baru yang berakibat pada perubahan metode atau prosedur, dapat diadakan pelatihan kerja, dan ini sangat
menyita waktu banyak dalam kegiatan suatu di kantor tersebut. Kemudian ada perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor ini merupakan semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, yang mendukung untuk suatu pelaksanaan tugas di dalam kantor. Nah, barang bergerak ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai ini meliputi semua barang yang volumenya dapat menyusut pada waktunya ketika digunakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, barang tersebut akan habis dan tidak dapat berfungsi lagi. Yang kedua, ada barang tidak habis pakai. Nah, barang ini dapat dipakai secara berulang-ulang, volume tidak menyusut dan memerlukan perawatan agar barang ini sedia untuk dipakai demi memenuhi kebutuhan kantor. Nah, yang kedua, ini ada barang tidak bergerak. Nah, barang tidak bergerak ini merupakan perlengkapan kantor yang tidak dapat berpindah-pindah seperti bangunan atau tanah. Kemudian ada perabot kantor. Nah, perabot kantor ini merupakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk kegiatan administrasi dalam suatu kantor. Nah, seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Perabot kantor yang tidak dapat habis pakai dan dapat digunakan berulang-ulang dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, yang pertama itu ada meja kantor. Meja kantor ini bermacam-macam jenisnya. Yang pertama itu ada meja pimpinan. Nah, meja pimpinan ini hanya bisa ditempatkan oleh pimpinan, dan ukuran meja ini berukuran besar dan lebar. Nah, yang kedua ini ada meja karyawan atau staf, yaitu meja yang diperuntukkan bagi karyawan atau staf di bagian administrasi, dan ukurannya ini lebih kecil dari meja pimpinan dan dilengkapi oleh alat tulis kantor atau ATK. Nah, yang ketiga itu ada meja resepsionis. Nah, meja resepsionis ini adalah meja yang berukuran paling kecil dan digunakan untuk menerima tamu atau menerima panggilan telepon dari klien. Nah, yang terakhir ini ada meja rapat. Meja rapat ini berukuran panjang. Nah, meja rapat ini biasanya digunakan untuk pertemuan rapat oleh para klien. Nah, selanjutnya itu ada kursi kantor. Nah, kursi kantor ini diperuntukkan bagi karyawan dan pimpinan. Nah, biasanya pimpinan itu kursi kantornya itu lebih elegan dan mewah, bisa diatur kenyamanan duduknya dan bisa dinaik turunkan. Sedangkan kursi untuk karyawan itu bisa digunakan untuk senyamannya mereka duduk itu sendiri ya. Kemudian ada lemari. Nah, lemari yang digunakan di kantor ini banyak kegunaannya. Salah satu kegunaannya ini untuk menyimpan arsip-arsip penting di dalam perusahaan. Nah, lemari ini ada dua jenisnya, untuk menyimpan arsip penting dan arsip yang biasa saja. Nah, kalau untuk menyimpan arsip biasa aja biasanya lemari dari kayu. Nah, yang arsip penting ini biasanya brankas. Kenapa menggunakan brankas? Karena brankas ini merupakan sebuah lemari yang terbuat dari baja keras dan dapat tahan api, sehingga dapat menyimpan dokumen-dokumen yang penting seperti dokumen rahasia maupun menyimpan uang di dalam brankas ini. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan. Nah, dalam penggunaan mesin-mesin kantor ini harus dipelihara dengan baik agar dapat dipergunakan secara maksimal dan kondisi yang memuaskan. Biasanya ada buku petunjuk untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut yang memberikan
pencegahan agar tidak terlalu cepat terjadi kerusakan. Nah, oleh sebab itu perlu adanya jadwal waktu sebaik-baiknya untuk diadakan servis rutin ataupun perbaikan dalam memelihara mesin-mesin kantor ini, yaitu melakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini lebih ditekankan pada pencegahan sebelum terlanjur rusak dengan pertimbangan biaya yang seringan-ringannya. Nah, yang kedua itu ada peningkatan. Peningkatan ini maksudnya adalah mengusahakan perlengkapan material pada kondisi yang lebih baik lagi, sehingga umurnya dapat menjadi lebih panjang dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang juga. Nah, yang ketiga ini adalah pergantian, yaitu mengganti perlengkapan yang telah ada dengan perlengkapan yang lain atau yang baru yang lebih cocok, sehingga dapat menunjang kegiatan di dalam kantor. Nah, yang terakhir ini adalah penambahan, yaitu penambahan jumlah perlengkapan yang fungsinya sama sehingga dapat menunjang suatu kegiatan di dalam kantor untuk memaksimalkan sebuah pekerjaan di dalam kantor. Selanjutnya ada soal latihan untuk dikerjakan. Bisa dicatat. Soal yang pertama itu adalah dalam prinsip administrasi perkantoran, apa yang dimaksud dengan pembagian kerja? Kemudian soal yang kedua adalah masih dalam prinsip administrasi perkantoran, apa yang dimaksud dengan disiplin? Jelaskan menurut pendapat Anda. Soal ketiga adalah fungsi dari administrasi perkantoran. Soal keempat ini, jelaskan menurut Anda arti sempit dari administrasi perkantoran. Soal kelima, jelaskan menurut Anda arti luas dari administrasi perkantoran ini. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan perlengkapan kantor? Soal ketujuh, sebutkan jenis-jenis perlengkapan kantor. Soal ke-8, jelaskan pengertian dari teknologi perkantoran. Soal ke-9, sebutkan dampak positif dari adanya teknologi perkantoran. Dan soal yang terakhir, sebutkan dampak negatif dari adanya teknologi perkantoran. Sekian penjelasan dari saya mengenai administrasi perkantoran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.